Shalom kids. Yuk sama-sama kita berlari masuk ke hadirat Tuhan karena Tuhan sudah menunggu kita. Yuk siapkan hati kita mau naikkan pujian kita, penyembahan kita. Thank you Tuhan. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Amin. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, sebelum ku mengenal-Mu, sebelum ku mengenal-Mu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah, namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Dan ku akui, oh, semua dosaku ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Mari kita sembah Dia. Oh, kami serahkan hidup kami hanya bagi-Mu, hanya untuk memuliakan-Mu Tuhan. Oh, ya ralada masuk, bertatalah atas hati kami, atas hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami di altar-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Kami mau mengerti kehendak-Mu Tuhan. Ya ralada basyik, ya ralada bau, mari kita mendekat, mari
tanganmu di hatimu dengan lembut katakan, tak ku sangka sejak dulu. Thank you Tuhan, kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, kau Rajaku. Ini pengakuan kami Tuhan, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, kau Rajaku. Biar seluruh nafasku, seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, kau Rajaku. Ya Yesus, Tuhan dan Raja kami, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, buat cinta-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Tuhan, hari ini sebentar kami mau dengarkan isi hati-Mu. Biar Roh Kudus yang berbicara dalam setiap hati kami Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, ubahkan hidup kami Tuhan. Kami mau jadi bukan hanya pendengar tapi juga pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Oke, kita akan baca lagi ayatnya kita hari ini di kitab 2 Tawarik. Yang bawa Alkitab, kita buka Alkitab kita 2 Tawarik 25 ayat 1 sampai 23. Kita baca bergantian ya. Ayat yang pertama, Amasya berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukumati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni Kitab Musa di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Lalu Amasya mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinya 300.000 teruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Selain itu, ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Ayat 7, tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan." Lalu kata Amasya kepada abdi Allah itu, "Bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu?" Jawab abdi Allah itu, "Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu." Ayat 10, kemudian Amasya memisahkan pasukan yang datang bergabung dengannya dari Efraim supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala.
Amasya mendapat keberanian, lalu memimpin rakyatnya ke lembah Asin dan memukul kalah 10.000 orang dari Bani Seir. Selain itu, 10.000 orang ditawan hidup-hidup oleh Bani Yehuda dan dibawa ke suatu puncak bukit batu, lalu mereka dicampakkan dari puncak bukit batu itu sehingga hancurlah mereka semua. Ayat 13, tetapi orang-orang dari pasukan yang dipulangkan Amasya dan yang tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia, menyerbu kota-kota di Yehuda dari jurusan Samaria sampai ke Bet-horon dan menewaskan 3.000 orang penduduknya dan merampas banyak jarahan. Ketika Amasya kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amasya. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, "Mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu?" Waktu Nabi sedang berbicara, berkatalah Amasya kepadanya, "Apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah, apakah engkau mau dibunuh?" Lalu diamlah Nabi itu setelah berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku." Kemudian Amasya, Raja Yehuda, mengadakan perundingan, lalu menyuruh orang kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, "Mari kita mengadu tenaga." Tetapi Yoas, Raja Israel, menyuruh orang kepada Amasya, Raja Yehuda, mengatakan, "Onak yang di gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon, bunyinya, 'Berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya.' Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak onak itu." Ayat 19, "Pikirmu engkau sudah mengalahkan Edom, sebab itu hatimu mengangkat-ngangkat dirimu untuk mendapat kehormatan. Sekarang tinggal saja di rumah, untuk apa engkau menantang malapetaka sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau?" Tetapi Amasya tidak mau mendengarkan, sebab hal itu telah ditetapkan Allah yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas, karena mereka telah mencari Allah orang Edom. Sebab itu majulah Yoas Raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amasya Raja Yehuda di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Ayat 22, Yehuda terpukul kalah oleh Israel sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas, Raja Israel, menangkap Amasya, Raja Yehuda, anak Yoas bin Yoahas di Bet-Semes. Lalu Yoas membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Oke, setelah kita baca hari ini kitabnya, ternyata Raja Amasya ini mengawali pemerintahannya dengan melakukan apa yang benar. Di Alkitab tadi dikatakan dia melakukan apa yang benar. Bagaimana kita lihat dia diberi kemenangan oleh Tuhan waktu dia awalnya mau menyerang dengan banyak pasukan, Allah bilang jangan maju bersama bangsa Israel. Lalu dia menuruti apa kata Tuhan dan Tuhan kasih dia kemenangan. Tapi sedih ya, di akhir hidupnya setelah dia mengalami kemenangan, malah dia menyembah Allah lain. Dan dari sana ia jadi sombong. Dikatakan di ayat 17, dia menantang. Dikatakan lalu dia menyuruh orang kepada Yoas, Raja Israel, "Mari kita mengadu tenaga." Lalu Raja Israel itu pun sudah bilang, "Pikirmu engkau sudah mengalahkan Edom, sebab itu hatimu mengangkat-ngangkat dirimu." Nah, karena kesombongannya dia itu, akhirnya dia jatuh. Akhirnya dia sendiri yang kalah dan dia bawa bangsa Yehuda untuk kalah. Sedih ya, ternyata kita lihat bahwa sebenarnya dalam hidup kita itu sama kayak Raja Amasya, kita itu punya banyak pilihan. Setiap kali kita hidup, setiap hari kita hidup, kita itu dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Bukan hanya pilihan yang mudah, cuma makan McD atau makan burger ya, makan kentang atau makan ayam ya, bukan cuma pilihan-pilihan yang mudah. Tapi setiap hari, waktu kita pertama kali mengawali hari dengan bangun, kita punya pilihan loh. Kita mau bangun on time atau kita snooze.
terus kita telat pergi ke sekolah. Waktu kita telat pergi ke sekolah, sudah nggak sempat saat teduh, nggak sempat berdoa sama Tuhan, nggak sempat sarapan, di sekolah kelaparan. Itu pilihan-pilihan kita. Bahkan juga kalau pada saat kita dimarahi atau dikasih tahu sama orang tua, kita itu punya pilihan untuk menuruti apa kata orang tua, mendengarkan, atau kita melawan, atau kita membantah. Ketika kita memilih untuk nggak menuruti ataupun kita membantah, sebenarnya kita itu kehilangan kepercayaan dari orang tua. Jadi jangan heran ketika kita itu mau pergi sama teman, papa mama nggak kasih izin. Karena dari hal-hal kecil aja kita nggak pernah mau dengerin orang tua. Gimana papa mama bisa percaya sama kita? Lalu kita juga bisa pada saat kita pergi ke sekolah, kita di sekolah, kita itu dihadapkan dengan pilihan. Apakah kita mau ikut teman yang benar atau ikut teman yang salah? Apa kita mau jadi teman, jadi orang yang baik hati, tolong temennya ketika lihat temennya lagi kesusahan atau lihat temennya lagi sendirian atau lagi sedih, kita mau datang, kita mau berusaha bantu mereka. Itu pilihan kita. Yang akibatnya apa? Kita bisa punya banyak teman yang setia di sekitar kita. Terus waktu kita datang ke gereja sih iya datang. Tapi kita itu punya pilihan, kita datang cuma kewajiban, hari Minggu disuruh papa mama ke gereja, disuruh papa mama ibadah. Terus di gereja bosan, kita ya udah ikut-ikut aja. Atau kita datang ke gereja dengan rasa kerinduan. Aku mau datang ke gereja karena aku mau ketemu Tuhan. Karena aku lapar, aku haus akan firman Tuhan. Itu pilihan kita. Yang akan menentukan kita pulang ke gereja, pulang dari ibadah. Kita dapat sesuatu, kita dapat banyak, dapat perubahan hidup atau tidak. Itu pilihan dari kita. Jadi sebenarnya dalam hidup kita itu setiap detiknya, setiap kita berucap itu semua pilihan dari kita. Wah Kak, kalau gitu banyak ya pilihan yang harus diambil. Bagaimana caranya aku tahu pilihanku ini benar atau enggak? Sebenarnya simple loh, kalau mau dibilang itu pilihan di hidup kita itu walaupun kelihatannya banyak ya. Sebenarnya cuma ada 2. Yang pertama, pilihannya itu kita mendekat sama Tuhan atau kita menjauhi Tuhan. Setiap kali kayak ada keputusan yang kita nggak tahu, selalu tanya dirimu sendiri, tanya Tuhan yang ada di dalammu. Apakah keputusanku yang ini, pilihanku yang ini akan mendekatkan aku sama Tuhan nggak ya? Apakah waktu aku mengambil keputusan ini, apakah Tuhan seneng nggak ya? Itu cara bagaimana kita itu bisa memilih yang mana yang benar ya. Ketika kita memutuskan, main lagi, 1 game lagi. Mainlah 3 jam, 4 jam kita main. Sebenarnya pernah gak kita tanya Tuhan, Tuhan senang gak ya waktu aku main 3-4 jam? Atau seharusnya kita bisa pakai waktu itu untuk hal lain yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Semua keputusan ada di tangan kita. Makanya ada lagunya di mana dikatakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Apakah pilihan-pilihan kita dalam hidup itu menyenangkan hati Tuhan atau mendukakan hati Tuhan? Yuk sama-sama kita nyanyikan lagunya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat
lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang jadi pilihan kami. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang kami kasihi Tuhan. Ajari kami, setiap dari kami Tuhan, untuk hidup seturut firman-Mu, untuk selalu memilih Tuhan hal yang benar, untuk selalu memilih keputusan-keputusan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, bukan hanya benar tapi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah dalam setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman hari ini Tuhan. Biarkan Engkau sendiri Tuhan yang berbicara, biarkan hati mereka peka Tuhan akan suara-Mu. Biarkan dalam aktivitas mereka selalu mengingat Engkau Tuhan. Mereka selalu mengutamakan Engkau di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. We love you Lord, in the name of Jesus Christ we pray. Amen. Wah, adik-adik, kita hari ini tadi sudah dengar ya bahwa kita selalu diperhadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup ini. Dan tahu enggak, kalau pilihan kita hari ini itu akan menentukan hari-hari kita selanjutnya. Jadi pilihlah yang benar. Terus Kak, gimana caranya kalau harus pilih yang benar? Nah, hari ini Kakak kasih tips ya caranya. Kalau hari ini kalian mau tahu pilihanku ini sudah benar atau belum, pilihanku ini sudah tepat atau belum. Yang pertama adalah ayo rajin baca firman Tuhan ya, rajin berdoa. Roh Kudus akan tuntun kalian untuk melakukan, untuk membuat pilihan-pilihan yang benar, pilihan-pilihan yang tepat. Lalu cara yang kedua adalah kalian bisa tanya sama orang tua kalian, orang yang lebih dewasa. Kalian bisa tanya, misal kalian mau memilih suatu, kalian mau les, mungkin kalian mau les sesuatu kayak gitu ya. Kalian bisa tanya sama orang tua kalian, kira-kira gimana ya, kira-kira tepat atau enggak, seperti itu. Dan juga hari ini mungkin kalian sedang dalam pergumulan, kalian harus membuat sebuah keputusan dari beragam pilihan. Kalian juga bisa loh cerita sama kakak-kakak CG Kids sekalian. Ayo, siapa yang sudah join CG Kids? Nah, kalau hari ini adik-adik yang belum join CG Kids, yuk segera komen ya di bawah ya. Nanti akan ada tim dari Eagle Kids yang akan follow up kalian. Kakak rindu kita semua bertumbuh, bukan hanya jadi anak-anak yang biasa, tapi anak-anak yang selalu membuat pilihan yang tepat, pilihan yang benar, dan pilihan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. See you. See you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.